Setelah sempat menuai polemik dan kehebohan, Komisi Pemilihan Umum memperbaharui tampilan laman Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 atau Sirekap sejak Selasa malam. Tabulasi perolehan suara Capres-Cawapres partai politik serta caleg DPR RI dan DPD ditiadakan. Namun, kini Sirekap tetap memuat unggahan formulir C hasil dari tempat pemungutan suara TPS. KPU mengklaim perubahan tampilan laman Sirekap dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menimbulkan polemik. Pasalnya, sebelumnya Sirekap justru mengakibatkan data anomali di sebagian TPS karena kesalahan konversi data. Saya ulang ya, Sirekap tidak di take down. Sirekap tetap berfungsi, yaitu mempublikasikan foto formulir model C hasil plano. Dan ini memang sesuai dengan tujuan utama Sirekap agar memperkenalkan foto formulir model C hasil plano kepada masyarakat. Nah, selama ini ternyata banyak pengakses Sirekap yang tidak melihat foto formulir model C hasil plano. Ya, sehingga pada akhirnya ketika terjadi ketidakakuratan teknologi Sirekap dalam membaca foto formulir model C hasil plano yang memuat data perolehan suara, maka itu menjadi polemik. Nah, sekarang untuk tidak terjadi disinformasi lagi ke depan, maka kami hanya menampilkan foto formulir model C hasil plano. Sekarang masyarakat bisa mengakses perolehan suara peserta pemilu berdasarkan hasil rekapitulasi yang diumumkan oleh KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten Kota masing-masing. Partai Persatuan Pembangunan menduga dalam polemik Sirekap ini ada oknum-oknum tertentu yang sengaja membuat kegaduhan. Padahal publik menganggap Sirekap sebagai medium informasi rekapitulasi suara pemilu 2024. Ini pasti ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi menyebabkan kegaduhan. Maka kemudian kami ingatkan KPU bahwa berdasarkan Undang-Undang 7 2017 pasal 393, hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. Itu yang dijadikan rujukan. Tapi masalahnya karena Sirekap ini dikeluarkan oleh KPU, itu dianggap oleh publik sebagai hasil resmi dari KPU, padahal bukan. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia menjelaskan dugaan penggelembungan suara PSI di tengah polemik Sirekap sama sekali tidak berdasar. Pasalnya, PSI pun mengklaim jadi korban dalam polemik Sirekap. Kami ingin menjelaskan bahwa PSI juga mengalami pengurangan suara di berbagai lokasi yang tidak sesuai dengan C1 kami. Dalam hal ini kami juga belum mau berpegang sepenuhnya kepada Sirekap karena Sirekap ini masih mengalami begitu banyak adjustment seakan-akan menuding kami gitu, dan kami bingung karena Sirekap itu ya seperti tadi kata Bang Owi, ini bukan kami, bukan ranah kami untuk mengaduk-aduk Sirekap gitu loh. Bahkan kami juga ada beberapa yang suara kami turun jauh, misalnya di dapil saya pribadi mengalami pengurangan. Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat meminta KPU transparan soal penggunaan Sirekap. Hal ini mengingat dokumen Sirekap merupakan informasi terbuka. Jika tak bisa memenuhi hal itu, KPU diminta menghentikan penggunaan Sirekap karena dinilai membuat kegaduhan. Iya, saya kira yang paling baik adalah menghentikan Sirekap. Ya, karena Sirekap ini kan mempengaruhi opini dan membuat kita gaduh ya. Karena sudah terbukti sejak awal memang Sirekap ini nggak bisa dipegang gitu ya. Jadi saya kira kita lebih baik kembali kepada yang manual aja. Sehingga orang tidak keburu mengklaim gitu ya. Kemudian kalau ada lonjakan-lonjakan suara yang tidak wajar juga orang tidak buru-buru untuk menyalahkan satu pihak gitu ya. Jadi KPU kembali menyebut Sirekap hanya alat bantu dan alat publikasi rekapitulasi suara. Sedangkan penetapan hasil resmi tetap berdasarkan rekapitulasi manual berjenjang. KPU pun menampik perubahan tampilan Sirekap untuk memanipulasi atau mengubah formulir C hasil. Tim Liputan Kompas TV.